Yang kami laporkan itu adalah saudara Irjen Ferdi Sambo. Karena pembunuhan ini terjadi adalah di rumah dinas daripada saudara Ferdi Sambo. Malam hari ini kita putuskan Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Kita ke kabar yang akan menjadi bahasan kami malam hari ini mengenai teka-teki insiden yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Waktu itu hari Jumat, kabarnya ini masih dugaan sementara terjadi baku tembak antara Brigadir D, J dan juga Baradae. Ya, kita coba akan lihat terlebih dahulu bagaimanakah reaksi dari keluarga Brigadir J berikut ini. Saat pertama kali dari pihak keluarga histeris menyambut kedatangan peti jenazah Brigadir J, tepatnya di Jambi. Kita dengarkan terlebih dahulu, sang ibu dan juga ayah dari Brigadir J ini sempat memukul peti jenazah dan meminta kepada petugas yang mengantarkan untuk dibuka. Ya, betapa kemudian keluarga tidak percaya, anaknya kemudian kembali dengan peti jenazah. Ini yang kemudian diminta oleh keluarga kejelasan dari kematian sang anak. Meskipun dari petugas kepolisian yang ada di Jambi sudah menerangkan kepada pihak keluarga pertimbangan bahwa posisi jenazah sudah mengenakan jas seperti itu, sudah dalam kondisi rapi, dan keluarga diminta untuk bersabar menunggu hasil dari otopsi. Iya, pihak keluarga juga telah memiliki kuasa hukum yang kemudian juga telah menguak beberapa kejanggalan-kejanggalan dari meninggalnya Brigadir J. Atau domain publik harus dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Ya, kalau kita lihat sementara itu tim advokat penegak hukum dan keadilan tampak juga melaporkan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dan juga Baradae yang memang kalau kita lihat beberapa aksi di pemirsa, ini ada tim advokat tampak yang akan melaporkan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo dan Baradae terkait dengan tewasnya Brigadir J. Memang cukup mencengangkan pernyataan dari tim kuasa hukum tadi dari pihak keluarga yang harusnya kami berharap ini segera ditepis oleh Korps Bayangkara. Karena tadi ada pernyataan apakah dianiaya kemudian ditembak atau malah sebaliknya. Ini jelas jauh berbeda, bertolak belakang dengan kronologi yang sebelumnya sudah diterangkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kalau ini tidak cepat ditanggapi, takutnya di luar sana masyarakat membuat opini tersendiri dan kepercayaan terhadap institusi Polri bisa anjlok. Iya, kemudian dari informasi itu dan juga kekhawatiran itu pula Kapolri ini juga kemudian akhirnya telah mengumumkan bahwa menonaktifkan secara sementara Kadif Propam yaitu Irjen Ferdi Sambo. Malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh
Bapak Wakapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel, ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Ya, itu tadi kita ingin membuat terang peristiwa ini. Langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa terlebih dahulu ada Bang Johnson Panjaitan, kuasa hukum keluarga Brigadir J. Selamat malam, Bang. Malam Maria, malam Adro. Sehat, Bang Johnson. Ya, dan juga ada Komjen Pol Purnawiran Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri. Selamat malam. Dan kami juga masih menunggu kedatangan dari Usman Hamid, aktivis HAM, untuk bergabung bersama kami di meja catatan demokrasi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kapitra Ampera, praktisi hukum. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan melalui Zoom, ini merupakan keluarga dari almarhum Brigadir J, yakni Bapak Samuel, langsung dari Jambi yang sudah tersambung bersama kami, ayahanda dari Brigadir J, dan juga kami melibatkan Wakil Ketua LPSK, Bapak Edwin Partogi. Kami langsung ke pihak keluarga, ayah dari Brigadir J. Sekali lagi kami juga turut berbela-sungkawa, kami juga ingin kasus ini segera terang benderang, tidak ada lagi misteri di balik penembakan pada tanggal 8 Juli. Bapak Brigadir J, Bapak Samuel, kami ingin tahu sejauh ini kabar terbaru adalah pihak keluarga meminta adanya otopsi ulang. Pertimbangannya apa, Bapak? Itu diajukan lawyer kami, pertimbangannya biar semua yang sudah terjadi biar tambah terang benderang. Ya, kalau informasi sejauh ini Pak, atau komunikasi antara pihak keluarga dengan juga pihak Polri sudah sejauh apa, Pak Samuel? Komunikasi dengan pihak Polri belum ada Bu. Baik, tapi kami dengar Pak Samuel saat ini banyak temuan-temuan baru yang dikumpulkan juga oleh pihak keluarga. Boleh dibuka, Bapak? Temuan-temuan baru itu sudah kami kirimkan ke lawyer kami di Jakarta. Bentuknya apa saja, Bapak bisa cerita? Itu bentuknya berupa foto yang terjadi luka-luka tambahan yang sudah kami lihat, disaksikan oleh Bapak Kombes yang mengantar jenazah ke rumah kami gitu. Oke. Berupa foto yang kami kirim. Luka-luka seperti apa Pak Samuel? Mohon maaf kalau bisa dijabarkan. Kalau persisnya luka-luka itu yang mengambil fotonya adik ipar saya, Bu. Dan itu pun fotonya sudah di tangan lawyer kami semuanya. Baik, Pak Samuel, kami juga ingin konfirmasi. Pihak keluarga di Jambi kami dengar sempat mendapatkan, bisa dikatakan, perlakuan yang dalam tanda kutip HP-nya diretas, kemudian ada juga teror ke rumah Bapak. Itu bisa dijelaskan Pak secara rinci? Yang sebetulnya yang terjadi hanya di HP, Pak. HP kami memang diretas. Yang pertama sekali diretas istri saya, ada beserta anak-anak. Anak saya 3, istri saya yang terakhir diretas. Saya rasa sampai sekarang HP saya ini masih disadap ini. Bentuk peretasannya seperti apa Pak? Bentuk peretasan di HP kami sekeluarga, WA tidak bisa, Facebook tidak bisa. Apabila kita buka WA, layar WA langsung hilang begitu. Maksud kami dari mana Bapak yakin itu diretas Pak Samuel? Dari mana Bapak yakin itu diretas? Atau jangan-jangan hanya sebatas rusak semata Pak HP-nya? Tidak mungkin rusak sekeluarga Pak. Apa mungkin rusak sekeluarga sekaligus? Hebat kali itu. Jadi memang di layar HP itu ada tertulis bahwa nomor HP Anda tidak ada lagi di WhatsApp, gitu. Sedangkan di Facebook tampil di layar, itu sudah bersebar di media, ada tampil di layar, segera daftar ulang Facebook Anda, begitu. Oke, sementara untuk kondisi handphone dari keluarga Anda lainnya masih bisa digunakan, kecuali tadi keluarga inti Anda ya Pak ya? Ya, masih bisa keluarga yang lainnya. Keluarga inti pun sekarang sudah bisa. Oke. Dugaan dari pihak keluarga mengapa kemudian harus handphone milik Anda dan juga keluarga lainnya mengalami dugaannya diretas? Kami pun heran kok sampai sedalam ini
kejadiannya kok sampai HP diretas begitu aja. Kami aja sekeluarga bingung. Entah apa yang mau terjadi begitu kok sampai HP begitu diretas. Pak Samuel, bisa dijelaskan mungkin komunikasi terakhir dengan almarhum anak Anda, almarhum Yosua Huta Barat, karena HP itu bisa dijadikan bukti juga bahwa bentuk komunikasi, baik itu mengirim video, foto, percakapan di sana. Pak Samuel, bisa cerita Pak, komunikasi terakhirnya bagaimana? Komunikasi terakhir dengan keluarga bukan sama saya, sama anak saya yang paling besar, yang perempuan, kakaknya almarhum. Itu pada waktu hari Jumat. Hari Jumat tanggal 8 waktu kami masih di kampung halaman. Ada beberapa WhatsApp adik saya memberitakan kami posisi di mana. Pada waktu itu kan kami pulang ke kampung untuk berziarah. Jadi almarhum anak kita ini selalu mengkoordinir kami posisi di mana, bagaimana kabar, apakah sehat. Itulah yang saya dengar. Soalnya saya waktu itu nyetir sendiri beserta anak istri. Jadi orang itulah saya dengar selalu bercanda gurau melalui WhatsApp. Semuanya itu data-data informasi WhatsApp orang itu dengan almarhum sudah kami kasih sama lawyer kami. Oke, kalau komunikasi terakhir yang disampaikan seperti apa Pak? Komunikasi itu berupa, soalnya anak saya yang paling besar, foto-foto dikirim sama adiknya, itu aja canda gurau begitu. Kalau soal yang lain tidak ada saya rasa. Sebagai bukti terakhir orang itu komunikasi gitu aja Bu. Ada informasi juga nampak 5 menit setelah waktu kematian yang disampaikan oleh pihak kepolisian, handphone dari Brigadir J sempat aktif. Apakah hal ini betul Pak? Itu sudah semua dikirim sama lawyer, semua datanya sudah dikirim sama lawyer. Soalnya yang menerima WhatsApp itu bukan saya sendiri, anak saya yang perempuan yang paling besar. Baik. Saya rasa itu nanti sudah dikirim dia namanya itu sama lawyer kami semua. Pak Samuel, sejauh ini kan dugaan ini Pak, kami sebelumnya mohon maaf karena dugaan yang mengarah ke anak Anda adalah pelaku tindak pidana asusila Pak. Pelaku tindak asusila maksud kami. Jelas pihak keluarga tidak akan terima sama sekali dari tadi yang video yang kami tampilkan ketika peti jenazah datang. Mengapa keluarga sampai tidak menyangka dan tidak terfikir sama sekali bahwa Brigadir J tidak mungkin melakukan itu? Atau bagaimana Pak tanggapan pihak keluarga? Menurut tanggapan saya ya tidak mungkin lah Pak. Itu kan di rumah seorang jenderal. Di rumah jenderal itu kan boleh kita berpikir sepintas. Itu saya rasa kesempatan untuk melakukan itu tidak akan ada. Saya tahu saya di rumah jenderal itu kan pengamanannya sangat tinggi. Terutama CCTV. Jadi apalagi anak kita ini, di antara anak saya berempat, anak kita inilah yang paling patuh, tekun semuanya, beragama pun patuh sama orang tua, begitu. Jadi kalau saya rasa untuk membuat senonoh dengan Ibu Ferdi Sambo, saya rasa tidak mungkin lah. Tapi itu pun semuanya perlu pembuktian. Nah ini. Ya. Oke, sejauh ini apa yang kemudian diketahui keluarga terkait dengan kedekatan antara Brigadir J dengan Irjen Ferdi Sambo maupun juga dengan istri? Yang kami ketahui kedekatan dengan Ibu Putri dengan Pak Ferdi Sambo ya selaku atasan dengan bawahan. Memang pernah kami tanya ya anak kita almarhum bagaimana bekerja di sana, baik Pak Ferdi baik. Ibu Putri baik, itulah yang sampai sama kami. Jadi makanya waktu ada kabar sama kami, anak kita itu sudah meninggal, kami terkejut. Dugaan saya waktu menerima kabar itu bukan di rumah kejadian ini, di luar waktu mengantar bapak atau bagaimana gitu kan. Sampai saya bilang inilah mungkin resiko seorang ajudan ya jadi benteng, ya di mana lah ini kejadian. Itu dugaan saya. Nyatanya lama-lama ada kabar lagi, ternyata di rumah Pak Ferdi, di rumah dinas kejadian itu. Jadi saya agak bingung bagaimana itu bilang gitu. Kok bisa terjadi di rumah itu? Bilang. Ya. Pada saat mengetahui hal ini, apa yang terfikir di benak Anda dan juga keluarga Pak? Iya, tolong ulangi. Ya, pada saat mengetahui ternyata kejadiannya berada di rumah Irjen Ferdi Sambo, apa yang ada di benak Anda dan juga keluarga, Pak Samuel? Waktu kami dapat kabar itu kami masih di kampung, baru sampai di kampung mamak saya di Padang Sidimpuan. Waktu mendapatkan kabar ini campur aduk lah Bu, ada suka ada menjerit-jerit lah semua. Tapi waktu itu saya belum yakin itu bahwa kejadian di rumah Pak Ferdi Sambo.
sampai ke Sungai Bahar Jambi baru jelas-jelas kami tahu itu bahwa memang kejadian di rumah Pak Ferdi Sambo. Kalau di jalan masih kami kurang percaya kejadian itu di sana. Belum ada kabar pasti gitu. Pak Samuel, supaya jelas, tadi pihak keluarga ketika peti jenazah tiba, Pak, ini bukannya maksud untuk mengulang kembali kejadian waktu penerimaan peti jenazah, tapi yang menguatkan pihak keluarga bahwa ada kejanggalan, ada perbedaan jasad anak Anda, bagian wajah, tubuhnya, bisa diceritakan, Pak Samuel? Kami bukannya bukan merasa janggal, soalnya keadaan anak kami belum kelihatan. Begini ceritanya itu. Kami sampai di Sungai Bahar, persisnya di rumah kita, jam setengah 11 malam. Setengah 11 malam keadaan jenazah dalam peti sudah di dalam rumah. Jadi datanglah Pak Simatupang itu, Leonardo Simatupang, berpangkat kombes yang mengantar dari Mabes. Sesudah kami agak reda, saya yang menjerit-jerit ini menyodorkan selembar kertas. Itulah berita acara penyerahan jenazah. Bapak itu menanyakan, membilang surat ini biar saya tanda tangani. Jadi langsung saya jawab sama Pak Simatupang, Pak, bagaimana saya mau mendatangani ini? Ini peti ini entah apa isinya saya nggak tahu. Nggak mungkin saya tanda tangani isi peti ini. Saya nggak tahu, nanti satu hal bagi diri saya sama keluarga saya. Ya ini kan sudah Bapak jelas tahu, kami menghantar almarhum Joshua. Iya, tapi wajahnya harus saya tengok dulu. Dan luka tembak itu di mana? Saya bilang gitu. Awalnya memang dia nggak boleh. Dengan alasan jenazah ini sudah divisum, sudah diformalin, nanti formalinnya nggak berfungsi lagi. Masa Bapak nggak percaya sama visum dokter? Dokter itu kan disumpah katanya gitu. Ya banyak yang disumpah di luar sana, tapi banyak yang melakukan, masih banyak orang melakukan yang tidak benar. Saya bilang gitulah jawabnya. Semuanya itu yang yang melakukan yang nggak benar nggak cuma. Bukan saya bilang dokter itu melakukan nggak benar ya. Cuman saya nggak percayalah ini anak saya apa tidak. Penting dibuka dulu, saya lihat dulu, baru saya mau tanda tangan. Gitu saya bilang. Baik, Pak Samuel, setelah dibuka kami juga ingin tahu apakah Bapak hanya melihat bagian wajah saja atau juga melihat bagian tubuh, kondisi di balik jasnya. Sesaat lagi Pak Samuel, ditahan sejenak, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.